Halo, kembali lagi ke online classnet ya. Kali ini kita akan mencoba belajar tentang routing statik dengan OSPF dan beberapa cara untuk memblokir situs. Ini kita akan mencoba bagaimana menggunakan proxy, transparan proxy di Mikrotik ataupun dengan firewall yang fiturnya dari Mikrotik juga. Bagaimana caranya untuk mengkolaborasikan ataupun menguji coba tentang routing statik OSPF, transparansi proxy, dan firewall. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana studi kasusnya, kita pahami dulu tentang konsep dasarnya. Untuk static routing itu sendiri, bisa kalian lihat di dalam slide bahwa static routing adalah metode routing di mana administrator jaringanlah yang melakukan secara manual menentukan jalur untuk mencapai suatu jaringan tujuan. Sedangkan OSPF itu sendiri itu adalah salah satu bagian dari routing dinamis, di mana protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan berbasis IP. Jadi dia akan menentukan. Nah, di dalam nanti studi kasus kita juga akan mencoba bagaimana mekanisme namanya redistribute. Di redistribute ini fungsinya adalah untuk proses meneruskan atau mengkonversi rute dari satu protokol routing ke protokol routing lainnya, dengan artinya bahwa kalau misalkan router OSPF juga akan dikenal oleh static routing maupun sebaliknya, nantinya akan seperti itu. Sedangkan untuk cara untuk memblokir situs, kita akan mencoba salah satunya menggunakan transparansi proxy ya. Sedangkan transparansi proxy ini di dalam Mikrotik adalah salah satu metode untuk menggunakan router untuk menangkap atau meneruskan lalu lintas HTTP. Jadi untuk pengguna tanpa harus mengkonversi pengaturan proxy secara manual di perangkat mereka. Ini berguna untuk caching, filtering, dan monitoring lalu lintas internet. Jadi di transparansi proxy ini di Mikrotik sendiri hanya bisa menerapkan lalu lintas HTTP atau port 80 gitu ya. Sedangkan untuk firewall di dalam Mikrotik itu adalah fitur yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh administrator. Jadi di firewall ini di dalam Mikrotik kita bisa melakukan filtering menggunakan port, menggunakan IP, menggunakan MAC, dan sebagainya sesuai dengan yang ditentukan oleh administrator. Jadi itu konsep yang harus kita pahami mengenai studi kasus yang akan kita coba. Untuk studi kasus kali ini saya menggunakan alat dan bahan yaitu seperti biasa ya, Winbox, MySetter, PC Console untuk alat saya, dan saya menggunakan router port 951 atau router port ya, router port 2 PC aja, nggak harus 951. Kebetulan saya menggunakan 2 router port dan switch unmanaged 5 port 1 piece dan kabel UTP dan 1 PC client atau 2 client boleh ya.
Jadi dua klien ini bisa satu PC, satunya handphone. Ya. Nah, bentuk topologinya akan seperti ini. Di atas ini adalah ISP. Ya, ISP ini akan terhubung langsung dengan switch minutes. Switch on minutes yang berisi dari 5 port. Ini kebetulan gambarnya saja yang lebih dari 5 portnya. Kemudian dua router yang tadi sudah saya sebutkan ini akan terhubung juga di switch on minutes dengan bentuk topologi seperti berikut ya. ISP itu akan terhubung dengan switch on minutes di ether 1, kemudian router yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini itu akan terhubung dengan ether 2. Sebelah kiri ini akan saya sebut router A, sedangkan sebelah kanan akan terhubung dengan switch minus di ether 3 atau saya sebut dengan router B. Dengan struktur IP sebagai berikut juga, bahwa dari ISP itu akan menggunakan network 0.0/24 ya. Ini turun. Kemudian yang di router A itu akan menggunakan network 1.0/30, sedangkan router B yang ke perangkat bawah atau ke laptop PC kliennya adalah 2.0/30. Kebetulan ini router A dan B ini terhubung dengan PC klien sama-sama menggunakan wireless. Ya, menggunakan sama-sama wireless atau dirubah menjadi kabel kedua-duanya bisa. Ya, tapi kebetulan state kasus yang saya terapkan ini sama-sama menggunakan wireless. Ya, di router A maupun di router B. Namun di dalam kasus ini untuk proses routingnya di router B ya, di router B ke ISP ini menggunakan konsep static routing. Ya, jadi di router B ini akan dapat internet melalui ISP menggunakan static routing. Kemudian router A itu sendiri akan bisa internet menggunakan mekanisme OSPF melalui router B. Jadi tidak langsung ke ISP, tapi melainkan dari router A ke router B, baru langsung ke ISP. Jadi itu ya. Jadi router A bisa dapat internet melalui router B. Kemudian di router A itu sendiri terdapat proses pemblokiran situs. Ini saya contohkan adalah migratik.com ya. Dan kita bisa menerapkan uji coba menggunakan proxy dulu, baru kita akan mencoba menggunakan firewall. Apa yang terjadi gitu ya. Jadi kita akan uji coba di dua router ini. Jadi di router B ini hanya di kliennya hanya memancarkan koneksi internet saja, tidak ada pemblokiran. Pemblokiran hanya di router A saja. Gitu ya. Nah, untuk tahapnya kita akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Yaitu saya akan melakukan basic security dulu. Jadi saya akan mengganti password router dan mengganti identity di dua router itu sendiri. Kemudian saya sudah set sesuai topologinya. Kemudian saya langsung mengeset di router B, bukan router A ya. Jadi saya awali di router B dulu, baru di router A. Kemudian saya menerapkan namanya redistribute untuk menggabungkan antara router A dan router B, dan kita akan mencoba coba blocking menggunakan proxy terlebih dahulu, hasilnya seperti apa, kemudian baru ke firewall. Bagaimana cara konfigurasinya? Ikut caranya. Oke, kita akan pertama konfigurasi router terlebih dahulu. Ini di depan kalian sudah ada tiga ya. Satunya ini adalah ISP, dua router yang akan kita konfigurasi.
Di RB yang atas ini kebetulan saya menggunakan RB 941, tapi tidak harus 941 ya, 951 boleh, asalkan terdapat wirelessnya saja ya. Ini nanti akan saya jadikan router A, sedangkan di RB 951 ini akan saya jadikan router B. Di tahap awal saya akan lakukan basic security dulu ya. Di router A saya masuk terlebih dahulu. Saya lakukan basic security dulu. Saya akan kasih password dulu ya, masih panjang-panjang. Kemudian identitinya ini saya tulis router A. Nah, ini untuk router A. Kemudian saya buat winbox baru untuk router B. Dan identitinya identity router B. Oke. Nah, kemudian tahap berikutnya ini adalah set sesuai topologi ya. Di router B ini bisa dilihat, saya tata menjadi dua bagian. Kemudian di sini router A di interface. Nah, kita lihat ya. Di sini di router B terhubung ke switch. Di switch menggunakan Ether 1, di router A juga menggunakan Ether 1. Jadi posisinya sekarang sudah, sedangkan untuk laptop saya ini terhubung dengan switch. Jadi di dalam switch terdapat 4 kabel ya. Jadi ada 4 kabel, yaitu yang pertama di Ether 1 ini adalah yang dari ESP, kemudian Ether 2 yang dari router A, kemudian Ether 3 di router B, dan satu lagi yaitu PC konsol saya, untuk saya bisa lakukan konfigurasi kedua-duanya, kiri dan kanan ya. Kita akan konfigurasi dulu. Di sini saya kedua sudah selesai, kemudian konfigurasi router B. Kita lakukan konfigurasi router B. Router B di sisi kanan ya. Di sisi kanan. Untuk pertama, karena ISP sudah terapkan DHCP, saya terapkan DHCP saja. Di Ether 1 ya. Kemudian saya aktifkan add default route-nya supaya dia juga secara otomatis juga menerapkan sistem static routing. Ya, lihat di sini flag-nya adalah dynamic active static. Jadi secara tidak langsung ini sudah menerapkan static routing. Ya, jadi otomatis hal yang di sini static routing di sini sudah dilakukan. Kemudian tahap berikutnya adalah saya mengaktifkan WiFi untuk kliennya di router B. Di sini saya buat IP terlebih dahulu 192.168.2.0/30. Interface-nya adalah WLAN.
Kenapa ini merah? Karena saya belum mengaktifkan. Ya, saya belum mengaktifkan. Di sini saya aktifkan dulu. Di sini untuk SSID-nya adalah Shepherd WiFi router B. Dan security-nya default saja kosong. Modenya saya buat AP bridge supaya bisa terpancar. Dan saya apply. Oke. Dan saya aktifkan di sini. Oke. Kemudian di sini WiFi sudah NAT. Kita coba kongresi NAT. Tapi firewall plus actionnya masquerade, kemudian chainnya for source node, out interface-nya ini ke Ether 1. Oke, kita cek. Kita akan, oh ya, ke WiFi-nya belum ada namanya DHCP server. Saya aktifkan DHCP server dulu. DHCP server, DHCP setup, pilih ke WLAN 1, next, sorry, invalid address pool. Oke, ada yang salah, sorry. Ini dia. Saya masukkan IP network bukan IP terus IP ya. Ya, ada kesalahan. Nah, kemudian saya ulangi ya, DHCP server, DHCP setup, WLAN 1 ya. Address space-nya, gateway-nya, nah ini benar kan, gateway 1, ya, out-nya ada 2, dan S-nya next. Oke, kemudian kita coba ya, router B. Oke, sudah aktif ya, sudah aktif. Ya, di sini connected, jadi sudah ada koneksi internet di sini. Nah, kalau misalkan ditanya nih, bagaimana caranya untuk menambah list time-nya? Bisa kita masuk ke, di sini ada list time ya. Misalkan kita set ingin 10 jam gitu ya. Ini ganti 10 0 gitu ya. Supaya lebih lama untuk IP yang sama. Ya, apply, oke. Dan kalau misalkan saya ingin menggunakan DNS Google, DNS ini bisa di network, DNS servernya misal ntar aja 888, di apply ya. Oke, udah, nanti dia secara otomatis DNS-nya juga akan menggunakan 888. Meskipun di dalam DNS di sini tidak ada 888 ya, nanti jika akan ditambahkan. Sorry, ini ada notifikasi terus. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini ada OSPF. Karena sudah di router P ini sudah dilakukan konfigurasi 2 jalur ya. Di sini ada WiFi, ini ada Ether 1. Maka saya bisa menerapkan OSPF. Yaitu di mana? Di routing OSPF
masuk saja karena ini menggunakan versi 6 ya, maka cukup minimal network yang diterapkan. Kita cek di sini, kita masukkan ya IP yang pertama 192.168.0.0/24. Kita cek benar nggak ya? Ya, 124. Areanya tetap backbone. Ini kita menggunakan area default. Kemudian kita plus lagi, kita masukkan networknya 192.168.0/30. Areanya juga backbone. Oke. Nah, ini masih belum muncul karena di router A kita belum melakukan konfigurasi. Nah, kemudian tahap di router B sudah selesai. Kita akan masuk ke router A. Router A hampir sama, cuma ada beberapa tahap ya. Di router A ini saya melakukan OSPF dan WiFi saja. Kemudian di sini saya lakukan DHCP client karena dari SP sudah ada LP-nya ya. Saya plus, kemudian di Ether 1, kemudian add default root-nya ini saya no. Tujuannya apa? Supaya koneksi internetnya bukan dari langsung ISP, nanti biar larinya ke OSPF-nya ya. Kemudian kita lakukan IP address untuk WiFi ya. Kita plus 192.168.1.1/30. WLAN apply, oke. Kemudian kita ke wireless, kemudian di security profile kita yang CCA ini kita beri password ya, biar sedikit berbeda. Nah, ini WPA tuh buat passwordnya yang mudah saja, 1-8. Apply, oke. Kemudian di WiFi interface saya double klik. Di sini ada mode saya rubah menjadi IP bridge, SID-nya saya rubah menjadi router A. Security profile-nya menggunakan default, tadi saya menggunakan default yang saya rubah, dan saya apply, oke. Saya aktifkan ya. Dan sama seperti di router B, setelah WiFi, untuk WiFi saya menggunakan DHCP server. DHCP setup. Ini kebetulan list time-nya saya buat 8 jam. Ya. Next. Network ya, gateway-nya. Ini untuk klien, DNS-nya. Nah, ini kan 10 menit, saya rubah menjadi 8 jam. Jadi yang sebelah router B 10 jam, ini 8 jam. Oke, kemudian ditambahkan DNS Google juga ya. Saya tambahkan 8.8.8.8. Apply, oke. Kita coba dengan WiFi router A. Nah, router A. Oke, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Oke, ini sudah tersambung ya, sudah tersambung. Maka untuk di bentuk topologi ini sudah terhubung sini, ini juga terhubung sini. Namun ini belum selesai di router A. Kita belum melakukan proses OSPF. Kita routing ya, OSPF. Jadi posisinya sekarang ini kalau kita coba ping ya, ping google.com, masih belum bisa internetan ya. Jadi belum bisa internetan, belum bisa masuk. Karena apa? Kita belum melakukan routing pertama, kedua kita belum melakukan redistribute. Routingnya pertama di OSPF ya. Ini kebetulan versi router OS-nya sama, versi 6. Jadi minim adalah networknya saja ditambah. Nah, plus 192.168.0.0/24. Saya apply, copy, kemudian saya tambahkan 1.0/30, apply, oke. Kita coba di network. Oke, sudah muncul yang 0252, ini 0253. IP address 0252 ya. Ini adalah punyanya. Yang di sini adalah punyanya router B. Kita cek 253. Ini adalah punyanya router A. Ya, sudah muncul di router A di antar lawan ya. Nah, di sini sudah selesai di router A. Nah, kemudian kita lakukan proses redistribute. Di router manakah yang menggunakan redistribute? Jadi yang kita gunakan redistribute itu adalah router yang memiliki dua protokol yang berbeda, yaitu di router B. Ya, karena di sini kita lihat di IP routes ya. Di sini menerapkan OSPF dan di sini juga menerapkan static. Sedangkan di router A di sini tidak ada, belum muncul, hanya connected read saja yang muncul. Nah, supaya bisa supaya router A ini bisa internet, kita lakukan redistribute. Caranya adalah kita masuk ke routing OSPF ya. Kita masuk ke instant. Ini ada redistribute. Yang dibutuhkan untuk router A itu sebenarnya hanya default route-nya saja. Oke, saya menggunakan always as tipe 1. Saya apply. Oke, kita coba lihat OSPF-nya langsung masuk ya. Saya coba ping min di router A, ping Google. Oke, sudah bisa masuk ya. Jadi di router A ini sudah bisa internetan melalui router B. Kita cek tool traceroute ya, apakah betul ya. Traceroute, kita ke 8888 start. Ya, 252 untuk yang pertama kali. 252 IP address 252.
Jadi dia melewati router B dulu, baru ke 0.1 yaitu ISP. Ya, jadi dia ke router B dulu, baru ke ISP. Ini yang di router A. Ya, jadi proses untuk pengenalan di router A ke router B ini sudah selesai. Ini adalah contoh kasus penggabungan antara static routing dan routing dinamis menerapkan redistribute. Nah, di kasus ini juga kita tambahkan proses pemblokirannya, pemblokiran situs. Nah, untuk pemblokiran ini saya terapkan hanya pada di router A saja. Kita stop dulu tadi thresholdnya. Pertama, kita uji coba menggunakan transparency proxy. Itu di IP proxy, kita enable ya. Kita coba menggunakan port 8080. Case on this. Misal case administratornya saya buat add online class.net, kemudian aksesnya ini saya tambahkan di sini, destination hostnya ini saya terapkan mikrotik.com. Jadi bintang, saya buat bintang aja, semuanya aja bintang titik mikrotik.com bintang. Jadi ini adalah semuanya ya, semua yang menggunakan mikrotik. Ini saya deny, saya apply ya, hitsnya masih kosong ya. Nah, kemudian kita terapkan pengalihnya, yaitu di NAT-nya. Nah, untuk port ini menggunakan NAT plus, kemudian nanti chainnya pokoknya dari DST NAT ya. Kemudian protokolnya ini portnya saya buat 80. Interface-nya itu dari WLAN. Masuknya dari WLAN. Actionnya saya buat write direct ke port 8080. Punyanya proxy tadi. Ya. Oke, kita akan uji coba. Saya lepas dulu koneksi kabelnya. Saya masuk ke WiFi dari router A. Ya, oke. Connected. Saya coba browser ya. Oke saja. Depan. Oke, saya terap. Oke, ini cek di router.
ini rotor. Di bereaksi Google gimana reaksi firewall NAT terjadi terjadi wifi ya. Di sini di proxy di penambah